lanjut di sini tentang penggunaan interface. Apa itu interface? Interface adalah sebuah blok khusus yang hanya berisi satu atau sekumpulan metode aja, tanpa adanya body. Nah, biasanya dia akan berisi perilaku-perilaku yang sifatnya umum, yang tidak merepresentasikan perilaku umum dari suatu hierarki kelas. Dan interface ini bisa diimplementasikan oleh kelas apapun juga. Nah, kelas yang mengimplementasikan interface itu akan memiliki suatu perilaku baru yang tidak diwarisi oleh superkelasnya. Nah, kenapa kita menggunakan interface? Jadi, kita mempunyai beberapa kelas. Nah, kelas ini tuh tidak saling berhubungan, tapi dia ada metode yang bisa diterapkan secara bersama-sama, gitu. Nah, di sini contohnya ada kelas line berisi metode untuk menghitung panjang dari garis dan membandingkan objek lain ke objek dari kelas yang sama. Kemudian ada kelas lain. Nama kelas lainnya adalah mainteger. Dia juga berisi metode yang isinya sama, yaitu membandingkan objek mainteger ke objek dari kelas yang sama. Artinya, isi dari fungsi metodenya ini sama, gitu, tapi dia dari kelas yang berbeda. Nah, untuk itulah kita gunakan interface. Jadi, secara tidak langsung, interface itu berisi metode-metode aja, dan kelas apapun bisa menerapkan metode tersebut. Nah, perbedaan antara interface dengan abstract class, ya. Jadi kalau interface itu hanya ada metode tanpa body, kemudian bisa diwariskan, ya, interface bisa diwariskan oleh multi parents, sedangkan kalau abstrak itu hanya bisa diwariskan oleh satu parent saja. Nah, kemudian interface itu tidak dapat diinstansiate, kemudian metode dalam kelas itu harus memiliki implementasi body. Nah, ini untuk kelas diagramnya, ada bangun datar, bentuknya adalah interface, nanti diimplementasikan pada kelas persegi dan lingkaran. Jadi, public interface bangun datar, nanti untuk interface ini, kalau ada kelas yang ingin menerapkan, dia harus menggunakan kata kunci implement. Nah, kita langsung ke contoh programnya. Nah, langsung aja di sini kita praktekkan penggunaan interface masih di project yang sama, yaitu abstract dan interface. Kalau kita ingin membuat sebuah interface, kita bisa klik kanan, new, kemudian kita pilih Java Interface. Nah, kemudian kita tulis nama interface-nya apa. Misalkan di sini saya ingin tulis nama interface-nya adalah bangun datar. Oke, lihat bedanya dengan abstract class tadi, yang pola. Dia bentuknya kayak kelas ya, sama dengan ketika kita membuat sebuah kelas, tapi kalau interface, karena interface itu hanya metode tanpa adanya body dan bisa digunakan oleh siapapun, bentuknya nanti jadinya seperti ini, gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah public interface bangun datar. Karena isinya hanya metode, jadi sini saya juga hanya membuat sebuah metode. Ya, di sini saya membuat metode untuk hitung luas, kemudian double untuk hitung keliling. Nah, jadi entah itu nanti kelas persegi panjang, kelas segitiga, kelas lingkaran, mereka bisa menggunakan si metode ini, metode hitung luas dan metode hitung keliling, gitu. Nah, sekarang tinggal kita bikin kelasnya. Ya, kita bikin kelasnya, kalau tadi contohnya udah dengan persegi panjang, sekarang kita coba bikin contohnya dengan persegi. Ya. Nah, kelas persegi. Public kelas persegi, di mana kelas persegi ini nanti akan mengimplement, nah, dia akan mengambil metode yang ada di bangun datar. Ya, dia akan memanggil interface bangun datar. Di sini saya akan buat untuk sisinya. Nah, karena di sini saya bikinnya private, ingat di dalam konsep enkapsulasi, agar kelas lain bisa akses, kita kalau dia private harus menyediakan getter dan setter. Nah, di sini saya
buatkan untuk getter dan setternya menggunakan public double. Untuk getnya dulu, get sisi gitu ya, sisi, dimana get sisi ini nanti dia akan ngasih tahu nilai sisinya berapa. Kemudian set, untuk setting, set sisi ya, public void set sisi, parameternya baru double sisi gitu. Oke. Sama dengan yang tadi, yang ini, yang apa, simbol lampu merahnya, persegi is not abstract and does not override abstract method hitung keliling in bangun datar. Kita klik aja, kita implementkan. Ya. Nah, nanti muncul hitung luas dan hitung kelilingnya. Dia minta dibuat bentuk hitung luas dan hitung kelilingnya itu apa gitu. Kalau tadi kan masih metode tanpa body ya. Nah, sekarang kita bikin body dari si hitung luas dan hitung keliling. Nah, hitung luas itu kita dapatkan dengan cara return 4 kali sisi ya untuk persegi. Sementara untuk keliling didapatkan dengan balik ya, luas sisi kali sisi, keliling 4 kali sisi. Nah, kalau sudah, baru di sini saya jalankan, kita demonstrasikan demo interface biar namanya. Kalau tadi kan udah demo ya. Nah, sekarang demo interface. Ya, di sini main programnya public static void main. Jangan lupa kita harus buat objeknya dulu. Ya, di sini kita set ya persegi sisinya 3 gitu ya. Nah, baru nanti kita mau cetak system.out. Kita panggil hitung keliling. Nah, sama satu lagi hitung luas, kita copy aja. Luas persegi. Di sini kita panggil hitung luas. Nah, kalau sudah baru ini kita jalankan. Keliling persegi adalah 12, 3 kali 4, luasnya adalah 3 kali 3, 9. Nah, jadi ini contoh untuk penggunaan interface. Ya, jadi interface itu hanya berisi sebuah metode, ya, bisa digunakan oleh kelas-kelas yang lain. Oke, tadi baru satu contoh kelas ya, tadi kelasnya contoh di persegi gitu. Nah, kita tambahkan satu lagi contohnya, misalkan di kelas segitiga gitu ya. Public class segitiga sama dengan yang tadi ya, kita ngasih tahu dulu
bahwa di sini segitiga ini akan mengimplementasi bangun datar. Segitiga implement bangun datar. Terus kita di sini kayak kasih tahu dulu, kalau segitiga berarti ada alas, ada tinggi, ya. Pakai double lagi aja. Alas sama tinggi. Oke. Kemudian karena bentuknya private, saya bikin get setnya lagi kayak tadi. Public void get alas. Nah, di sini dia ngasih tahu return kelas, kemudian public void set alas, public void, nah ini alas double ya, double. Nah ini baru public void set, ini double alas. This alas sama dengan alas. Kemudian untuk tinggi ini saya copy aja. Ini get tinggi, ini untuk tingginya, ini return tinggi. Nah ini untuk set tinggi, double untuk tinggi, ini tinggi, ini tinggi. Nah berarti ini kita tinggal implement ya. Kita ngasih tahu nih, hitung luasnya itu kita dapatkan dari return alas kali tinggi bagi 2. Kalau keliling bisa kita dapatkan dari rumus, pakainya ini ya, akar. Nah, akar dari alas dikuadratkan tambah tinggi dikuadratkan. Nah, untuk mengkuadratkan kita bisa pakai O. Nah, ini O alas dikuadratkan tambah O tinggi dikuadratkan. Nah, akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke demo interface-nya. Segitiga, kita bikin dulu objeknya. Kita beri nama segitiga, sama dengan new segitiga. Nah, kalau udah kita setting alas dan tingginya, segitiga titik set alas. Nah, ini alas. Nah, ini set tinggi saya besarkan. Alasnya 3, kemudian segitiga titik set tingginya 4. Nah, baru di sini
untuk segitiga titik luas. Nah, ini untuk segitiga titik hitung keliling. Nah, keliling segitiga luas segitiga. Nah, kalau sudah baru kita jalankan. Jadi keliling segitiganya 0, luas segitiganya 3. Oke. Rumus kita alasnya 3. 3 kali 4, 12 bagi 2, 6 ya. Oke. Nggak pakai ya. Oke, kita jalankan lagi. Ini bukan lihat setinggi. Nah, setinggi jadi keliling segitiga itu 6, luasnya 5. Luasnya ini nggak kebalik apa ya? Alas kali tinggi bagi 2, hitung keliling. Ini, oh ya, ini luas, salah ini keliling. Kebalik ya. Ini saya tambahkan satu lagi buat ini aja. Nah, kasih jarak. Luas segitiganya 6, keliling segitiganya 5. 5 ini salah ya. 5 ini harusnya sisi miringnya ya. Berarti ini salah ya. Kalau keliling berarti tambah alas tambah tinggi. Nah, gitu dong ya. Nah, berarti kelilingnya 12. Oke, baik. Itu contoh penggunaan interface. Jadi interface itu dia hanya berisi metode saja dan dia bisa diimplementasikan di kelas manapun dengan menggunakan kata kunci implement. Nah, sedangkan kalau abstrak itu bentuknya dia menggunakan kata kunci abstrak, ya bisa untuk kelas, bisa juga untuk abstrak pada metode. Dan untuk merealisasikannya atau mengkonkretkan kelasnya itu atau metode abstrak dengan kelas abstrak itu dikonkretkan dengan extend ya. Jadi kalau kelasnya abstrak dikonkretkan dengan menggunakan extend. Kalau yang metode dikonkretkan dengan adanya blok programnya atau body dari si metode gitu. Nah, baik, itu aja untuk penjelasan penggunaan abstrak dan interface pada OOP di Java. Silahkan dipelajari, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.